Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Kiko and Vero. What's up semuanya, balik lagi ke podcast kripto terbego se-Indonesia. And we're back with some crypto news. Let's go. Oke, kali ini karena market lagi merah ya, pas di hari lebaran tanggal 13 Mei ini, mungkin kita harus ngomongin hal berbau kripto tapi sesuatu yang lain ya, biar kalian tuh sedikit cheer up gitu ya guys. Jadi tidak sedih-sedih banget gitu ya. Iya. Oke, lanjut langsung ya. Pertama adalah Anchor itu yang salah satu project andalan gua itu node-nya dia juga merupakan salah satu validator untuk staking token BNB di Binance Smart Chain. Dan mereka sempat menduduki peringkat nomor 1 ya guys ya, dengan total pengolahan dana paling banyak, itu sekitaran 5,69% pas minggu lalu. Tapi mereka mulai menemukan permasalahan. Jadi staking yield-nya jadi tidak optimal dan APR-nya, bunga stakingnya tuh menurun gitu ya guys ya. Dan mereka berusaha ngecek, ternyata di tweet selanjutnya 2 hari setelahnya, pada which is tuh hari kemarin ya, dia bilang itu validator mereka itu in jail again. In jail again tuh maksudnya kalau di sistemnya Binance Smart Chain itu validatornya itu dibekukan guys. Kenapa dibekukan? Dia harus benerin hotfixnya, kayak kenapa dia bisa rusak lah validatornya, node-nya mungkin bermasalah atau gimana gitu. Dan ini dia ngabarin gitu ya, servisnya, dan dia juga nambahin servisnya kemungkinan bisa balik normal dalam waktu 2 hari. Nah, kalau kita buka Binance Chain, Binance.org ya, yang untuk Binance Chain-nya staking, itu bisa kalian lihat posisi ranking nomor 1-nya Anchor yang BSC validator 1 ini menurun dari peringkat pertama jadi peringkat keempat karena masalah pembekuan itu ya guys ya. Iya. Kalau kalian bisa lihat APR-nya tiba-tiba menurun drastis gitu. Iya. Nah, ini ternyata setelah dicek problematik ya, mereka harus menambahkan patch baru ya kelihatannya. Dan 2 hari ini menurut mereka adalah waktu yang dibutuhkan supaya dana yang dikelola yang udah terlanjur staking di Anchor itu tetap aman ya guys, dengan performanya bisa kembali optimal seperti semula. Dan ini baru di tweet hari ini ya guys ya. Dan ini lanjutannya. Jadi dia bilang mereka ini dibekukan, jadi mereka bakal offline dulu node-nya untuk sementara untuk ngecek kira-kira jaringan node stakingnya antara bermasalah atau misalnya terlalu overload ya, istilahnya kalau bahasa Indonesianya overload tuh terlalu banyak yang staking di sana gitu. Dan problem kedua, mungkin ada beberapa staker, orang yang nge-staking di validatornya Anchor ini itu double signing. Double signing itu jadi kalian tuh kayak memvalidasi smart contract-nya untuk konfirmasi stakingnya itu 2 kali guys ya, yang harusnya cukup sekali aja, nggak sengaja klik 2 kali. Ini pun bisa menyebabkan masalah transaksi, makanya jadi dibekuin ya guys ya gitu. Nah, yang ketiga ada kemungkinan blok yang dihasilkan, blok yang reward yang dihasilkan oleh validatornya Anchor ini itu hilang ya guys ya. Tapi kemungkinan ketiga ini tidak terlalu dipermasalahkan sih harusnya ya guys ya. Kalau menurut gue pribadi mungkin karena yang double signingnya itu ya guys ya. Nah terus akhirnya kesimpulan mereka bilang begini, yang terjadi sekarang ini kenapa? Berarti node-nya itu punya masalah dengan performa dan mereka harus meng-apply hotfix ya
untuk mengganti blockchainnya, block reward yang hilang gitu ya, yang harusnya bisa dibayarkan. Mungkin bloknya bisa hilang karena double signingnya juga, jadi mungkin smart contractnya jadi kebingungan gitu ya protokolnya untuk ngebayar rewardnya. Kok nih alamatnya double sih, harusnya dibayarkan kan cukup sekali ya. Nah itu yang menjadi masalah ya guys ya. Oke, udah paham ya Bung Ferrol ya? Udah kok, overall gue udah ngerti. Oke, cakep. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Nah, buat kalian yang invest di crypto Vexanium ya, produk crypto smart contract lokal, salah satu project DeFi-nya yang project DAO-nya itu FinDAO, itu sekarang udah listing di CoinGecko. Pas banget di lebaran ini. Jadi buat kalian yang hodl token FinDAO di wallet Vexanium, kalian harusnya berbangga hati karena udah di listing di CoinGecko tuh artinya udah big start lah, ibaratnya koinnya untuk menuju ke viral-viralan gitu ya guys ya. Iya. Oke. Tapi sebelum kalau buat netizen yang belum tahu FinDAO itu apa, FinDAO itu dia semacam untuk lending atau peminjaman stablecoin ya. Stablecoin di sini dia menggunakan namanya USDV. USDV itu adalah stablecoin dolar yang berbasis smart contract Vexanium. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau kalian pernah pakai lending kayak Compound, Aave, atau enggak kalau di ekosistem Tron kalian pernah pakai Justland atau Just DeFi, konsepnya mirip. Jadi kalian harus menggadaikan Vexanium kalian untuk mengenerate atau menghasilkan USDV, tapi dengan menjaga kolateralnya di atas minimalnya ya, supaya saat kalian untuk menebusnya kalian tuh nggak rugi tapi malah untung. Di sini gue contoh pakai wallet gue pribadi ya guys ya. Nah, dan kira-kira seperti ini walletnya Vexanium. Kalau di PC kalian tinggal buka vexanium.com, kalian tinggal install, langsung kayak gini tampilannya. Di sini gua tutupin karena ini private key-nya ya guys yang ditunjukin. Private key Vexanium tuh bukan mnemonic phrase gitu. Nah, dia kayak kode baris panjang gitu. Jadi kok kelihatan di sini, makanya saya coret-coret gitu ya. Biar nggak ketahuan. Oke. Iya betul. Nah, kalau kalian masih kepo gitu dengan project kripto lokal kita satu ini, kalian bisa tanya-tanya jawab aja, langsung cek di Twitternya FinDAO ya. Dan kalian bisa join Telegramnya juga, ada di website mereka juga kok Telegramnya. Nah, kalian bisa tanya-tanya aja gitu ya guys ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Ini project yang paling project farming yang paling lucu gitu. Donald Finance. Kalau kalian ngefans sama Donald Trump dan kalian suka main DeFi di Binance Smart Chain, mungkin kalian coba harus lirik ini. Ini masih baru banget. Projectnya pun juga masih sebulan yang lalu ya guys ya. Sama farmingnya baru keluar tadi pagi loh bang. Iya, farmingnya baru keluar tadi pagi. Tapi kayak dari Twitternya dia baru benar-benar start projectnya ya, pre-launch-nya tuh April ya, jadi masih fresh banget gitu ya guys ya. Dan kira-kira websitenya seperti ini. Untuk tampilan DeFi-nya, UI-nya cukup menarik dan mereka berani verified, mereka bisa connect di MetaMask, Mac Wallet dan Trust Wallet. Dan menurut gue ini kayaknya untuk yield farming jangka pendek dan jangka menengah ini worth it gitu ya guys ya. Kelihatannya worth it, tapi let's see ya guys. Nah, dan mereka menjanjikan APR atau bunga farmingnya itu sampai 15.000%. Dan ini total dana yang dikunci untuk yield farming itu masih dikit ya guys, masih 12 juta dolaran gitu ya. Iya. Jadi pemainnya belum terlalu rame. Nah, ini kalau kalian yang biasa main yield farming pair-nya, kalian yang punya liquidity provider, kalian bisa stake kalian di sini ya guys ya. Kayak gitu. Dan untuk kalian mendapatkan token Donal ya, kalian bisa nge-stake di sini ya guys ya. Token Donal. Kalian bisa beli juga langsung di app-nya mereka.
Dan ini harga token Donald tuh $47 ya sekarang. Gede juga. Gede banget. Dan APR-nya masih tinggi-tinggi gitu. Jadi ini kesempatan emas sebelum rame. 10.000%. Parah. Sekali. Dan ini menurut statistik KuCoin.app itu adalah website yang mengecek token-token yield farming atau token-token shitcoin itu harga marketnya gimana, itu mereka analisa di sini. Dan kalau dilihat fluktuatifnya dari ini gue yakin lonjakan tingginya adalah pre-listingnya sekitaran $70, sempat naik turun dan ngedam parah ya guys ya. Dan sepertinya mulai sedikit naik. Tapi apakah token ini menjanjikan? Menurut gue maybe iya ini menjanjikan kayaknya untuk short term atau jangka pendek. Ya lumayan lah, kalian bisa dapat duit gratis, naruh sedikit BNB kalian di stake di Donald Finance. Lumayan, nambah token, nambah duit dikit ya. Iya. Gitu loh guys. Oke. Payment gitu. Dan ternyata Donald Finance ini juga di-approve sama BSC Daily. Nah, buktinya sampai di retweet. Nah, BSC Daily ini apa sih BSC Daily? BSC Daily itu adalah orang dia salah satu akun yang bisa dibilang belum di-verify secara Twitter, tapi secara komunitas Binance Smart Chain cukup disegani karena mereka suka mereview project apa aja yang ada di Binance Smart Chain ya guys ya. Dan yang di-review mereka tuh biasanya cukup bagus gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian butuh yield fund baru gitu, misalnya kalian nggak dapat THR gitu ya karena lebaran nggak bisa ketemu keluarga, mungkin ini salah satu solusi kalian men-THR-kan diri kalian sendiri gitu ya. Iya, bisa jadi guys. Ya nice ya. Dan yang terakhir, kalau kita lihat di BSC Scan, supply tokennya tuh cuma kisaran 35 ribuan ya guys. Jadi makanya harganya bisa naik kenceng gitu loh. Iya. Karena kecil. Lumayan, dan yang holdernya itu lumayan, ada 1.200 address, dan aktivitas transfer ya, transaksinya itu 65 ribuan. Menurut gue cukup lumayan aktif sih untuk project yang baru. Iya, untuk project yang baru launching tuh sebulan tuh hebat ya gitu ya. Iya, boleh juga. Dan menurut gue ini aja yang mau kita bahas. Ya lumayan lah, kalian lebaran dengan market merah karena Elon Musk nge-troll ngomong Bitcoin tuh nggak ramah lingkungan dan lain sebagainya. Tapi in the same way ternyata banyak project baru dan berita-berita baru yang ya cukup tidak dinotis orang, tapi kita akan nge-up gitu ya guys ya. Demi kalian gitu ya. Demi kalian. Okay. We will do everything for you guys. Because we love you guys. No homo. Okay. Langsung aja kalau gitu The Central Boys signing out. Thank you everyone.